Halo, Assalamualaikum. PPT saya udah keluar, Bu. Belum. Belum kelihatan. Ini teman-temannya yang lainnya cuma anu aja ya, cuma gabung ya, tapi nggak ada orangnya ya, teman-teman yang lainnya. Ya, yang lain ini nggak ada ya orangnya ya. Ada, Bu. Ya, Pak. Aku nggak ana suarane belas iki apa? Wis kuliahane rebahan. Ya, tolong bersuara lah. Ini kalau gitu saya absen anu aja, nyalain videonya. Sebelum saya buka ini untuk absensi. Ini gak dinyono-no gak melaku belas ya. Kalau gini sudah nyala, Bu. Sebentar Mas Jan. Gini. Ya, sebentar. Saya absen dulu. Sebentar, saya absen. Sebentar ya. Ya, Bu. Bentar. Selain Mas Jan, yang lain disiapkan. Saya enggak mau tahu, pokoknya harus ada. Leni, mana Leni? Videonya tolong di-on-kan. Ono enggak arek? Mbak Wiji nanti tolong dibuat absen anu ya. Zoom ya. Nanti saya di WA kan absensinya. Absensinya saya absen sendiri-sendiri gitu aja, nggih, Bu? Iya, nanti saya cocokkan dengan yang ada di e-learning. Ada di sini, iya, enggak ada di sini, tapi ada di e-learning saya coret nanti. Nggih, baik, Bu. Yelin ada enggak ini, Yelin? Ada Miranda, Vivi, Roni, Dwi, Diana, Evika, Dewi, Maria, Ayu, Nur Lailatul, Noviatus, Abdillah Faki ada enggak? Ada. Aziza, Safila, Anastasia, Cynthia, Cindy, Familia, tadi Zen ada. Mayang, Bu, Mayang. Mayang, tadi mana? Mayang, Familia, Cindy, Selvina, Vidinia mana? Ekinur, Anastasia. Iya, Bu. Ada. Tolong di-on kan videonya. Sudah, Bu. Ekinur, enggak ada Ekinur ini. Turu iki Ekinur iki. Ada, Bu. Ada. Ini on kan videonya, saya mau lihat. Oke, Khairia Ma'rufa ada. Ada. Dewi ada enggak ini? Dewi. Ada, Bu. Saya mau join lewat HP dulu, Bu, kalau buat kamera. Masih belum di ACC. Ya, anak tapi wong Ada, Bu, ini. enggak karo Afa kan? Enggak dong, Bu. Oh, ya wis. Ya wis, ayo Mas Jen. Kan masukan-masukannya untuk yang dipresentasikan sama Mas Jen. Oh, nggih. Yang setelah Mas Jen ada satu lagi yang harus presentasi. Oke, kula buka nggih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk skripsi saya besok menggunakan tema audit dengan judul pengaruh motivasi dan persepsi mahasiswa program studi akuntansi terhadap profesi auditor pada mahasiswa akuntansi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kenapa saya untuk latar belakangnya nggak saya masukkan, tapi yang intinya, yang pertama itu dari minat profesi auditor pada mahasiswa itu masih rendah. Yang kedua itu ada rencana dari Prodi untuk menjalankan program CWA. Semoga terrealisasikan. Untuk rangka pemikirannya, yang pertama ada minat ini sebagai variabel dependen dari minat mahasiswa akuntansi menjadi auditor. Lalu dari independennya yang pertama X1, motivasinya ada karir dan ekonomi. Yang X2-nya pelatihan ada pelatihan profesi, pengakuan profesionalitas, nilai sosial, lingkungan kerja, dan pertimbangan pasar kerja. Untuk metode penelitian sendiri, yaitu dari populasi itu mahasiswa akuntansi universitas
yang telah menempuh mata kuliah audit. Untuk teknik pengambilan sampelnya yaitu stratified random sampling. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner dengan skala Likert. Untuk metode pengambilan datanya yaitu survei method. Untuk sumber datanya dari data primer, Bu. Sekian presentasi dari saya. Barangkali ada teman-teman yang setema untuk mau bertanya pada saya, monggo. Ya, silakan. Siapa mau bertanya? Sebalik judul, silakan. Ayo, nggak harus setema atau sama-sama menggunakan kuesioner atau teknik pengambilan sampelnya sama, random. Kenapa nggak purposif? Kenapa harus random gitu? Kenapa nggak convenience? Kenapa nggak sampel? Ayo. Kalau nggak ada yang tanya, tak tunjuk. Minggu depan harus membaca metodologi kuanti maupun kuali. Setiap ada yang dipresentasikan wajib bertanya. Karena Anda itu nanti menulis itu banyak tidak pahamnya itu ada di metodologi. Ayo, silakan. Ayo, masa dari sekian banyak ini nggak ada yang metode survei? Iksa mana Iksa? Iksa iki kok nek ngene gak gelem join. Nanti kalau sudah deadline cut off-nya habis absen di e-learning, baru WA saya. Ayo tanya. Pokoknya Sudah, nanti Bu. kalau ada yang WA, saya belum sempat absen, nggak akan saya buka. Sudah saya kasih 1 jam. Ya, Bu, nggak ada saya toleransi. sudah hadir di Zoom, Bu. Ayo tanya kancane iki. Ya, aku durung absen. Golek pertanyaan cek angel, ngono kate nulis proposal ya opo. Ayo yang lain. Saya mau tanya Bu Nggih, Mbak. Dein. Nggih. Iya. Ini kan kamu kan pakai teknik pengumpulan datanya kan pakai kuesioner. Oke. Yang mau saya tanyakan, apakah sudah tahu tentang indikator dari masing-masing variabelmu nanti?
Jika sudah tahu, mohon untuk dijelasin per variabel. Contohnya aja. Oke, Mbak. Iya, terima kasih. Ketik kunang gitu. Satu pertanyaan lagi. Oh, Ayo, oke. satu pertanyaan lagi. Tadi Mbak Dewi ya yang tanya ya? Iya, Bu. Kelasnya ini, yang kelasnya Mas Jen. Banyak kan kelasnya Mas Jen. Tadi saya nggak lihat Maliga. Satu lagi siapa itu? Yang biasanya kalau Maliga. Tadi Familia ada. Sedikit ya hari ini ya, yang hadir ya. Hening ada nggak Hening ini? Hening. Di malam, Bu, kalau nggak. Loh, iki join apa enggak? Masuk kuliah nang Papua tapi kan join toh, Mas. Oh, nggih. Iya, kuliah jenenge kuliah online. Sing ngongkon kuliah kelas iku ya sapa? Meneng Papua Timur kan online bisa. Kok lebih sedikit hari ini yang hadir? Ada 65 kok, Bu. Kak Wiji? Yang sudah join. Hah? Berapa ini? 65, Bu. Harusnya berapa? Iya, Bu. Sekitar 80. Harusnya Ini berapa? 65 mahasiswa, Bu. Harusnya berapa? Harusnya sekitar ada 81. Lah iya, yang nggak hadir 20-an. Kan gitu Iya, toh? Bu. Iya. Banyak yang nggak hadir ini. Tolong yang nggak hadir. Dicatat, Mbak. Jadi Oh, mata sekarang kuliah. lagi mereka, Bu. Ya, dikasih ke saya yang nggak hadir. Dari per kelas, tolong nanti direkap yang nggak hadir hari ini. A1, A2, A3. Kayak wis paham-paham woy. Ayo yang lain. Tadi pertanyaan dari A2. Sekarang A1 tadi yang presentasi. A3. A3 ya, A3. Pulau A3 siapa bertanya? Kok A3? A1. 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 Kelasnya Mbak Wiji. Ivan iki ya gak tahu ana Ivan iki. Wis. Ayo. A1 silakan. A1 ada kan selain Mbak Wiji? A1 selain Mbak Wiji ada kan? Ada, Bu. Halo. Ya, ayo. Suruh tanya, bukan jawab. Tanya. Silakan A1. A1 gak ono to areke. Pak Wiji tok ta? Ya, Bu. A1. Iya, enggak ada lagi tak A1 ini. Segini banyaknya A1 ini. Ayo, silakan. Satu Saya mau pertanyaan tanya, Bu. lagi. Enggak, Mas Alfa A3 kok. A1. Pindah tanah A1. Saya aja tapi belum Boten, Bu. bertanya, Bu. Enggak. Liane. Enake liane menengahe ngrungono tok. Sambil turu. Ayo, Iksa. Silakan. Mas Iksa. Tanya, Nggih. Tunggu, ada mengapa Bu Teni. penting? Iki siapa saya ngomong iki? Kok ada dua suara ini? Kok ada dua suara? Nggih, Mbak Teni. Siapa yang tanya? Ya, silakan. Saya mau tanya, Bu. Iya, silahkan, Mbak. Mengapa penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampelnya menggunakan random sampling, padahal selain random sampling kan banyak kayak purposive sampling gitu. Nggih, Mbak, terima kasih, Aku Mbak. mau lah pertanyaan Ibu toh. Wes gak apa-apa wes Mas Jen, jawaban. Nggih, Bu. Timbang ngono sing takon.
Ayo wes. Oke, saya mau menjawab pertanyaan dari Mbak Dewi. Untuk indikator variabelnya ini yang tadi di kerangka pemikiran. Dari motivasi ada motivasi dari karir. Di karir buat auditor sendiri itu kalau setahu saya kalau dari auditor itu nyari keluar dari kalau punya pengalaman jadi auditor itu jenjang karirnya bagus kalau dari saya. Makanya saya sendiri juga berminat jadi auditor. Dari ekonomi, kalau dari project ekonominya sekali ada project itu gajinya bisa dua digit ya, minimal 15 kalau setahu saya. Lalu indikator dari persepsi, banyak pelatihan profesi auditor yang mungkin nggak bisa digunakan nggak hanya di auditor, mungkin di profesi yang lainnya. Jadi keluar dari auditor itu masih bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih enak gitu kalau dari saya. Jadi ini ada beberapa. Terus ya lingkungan kerjanya ini mungkin enak di auditor, soalnya memang kerjanya itu tim dan ada tingkatannya. Terus yang paling utama dari saya itu pertimbangan pasar kerja. Untuk lapangan pekerjaan jadi auditor itu masih banyak, sedangkan SDM auditornya masih sedikit. Jadi masih peluang sangat bagus kalau jadi auditor di sekarang ini. Gitu Mbak Dewi. Halo Mbak. Oke, saya langsung ke Mbak Leni tadi pertanyaannya. Kenapa saya pakai random sampling? Soalnya yang pertama untuk sampelnya itu harus sudah menempuh mata kuliah audit. Jadi mungkin teman-teman kan untuk kedepannya saya pakai yang sudah menempuh audit, tapi ada beberapa mungkin mahasiswa yang nantinya itu belum menempuh mata kuliah audit, mungkin terkendala dulu pengambilan SKS-nya kurang, seperti itu yang saya ketahui. Bagaimana Mbak Leni? Ini syarat saya masuk apa? Ada tambahan? Kenapa pakai random, Mas? Kenapa pakai random? Kenapa pakai random? Nah, kenapa pakai random sampling? Kan ini tadi rencananya kamu mau pakai random, toh? Oke. Ya, kenapa pakai random sampling? Apa sih random sampling itu? Kan dijelaskan dulu random sampling. Oke. Kalau purposif itu menggunakan kriteria. Random itu yang bagaimana? Nanti ada lagi konvensi sampling. Kemudian ada lagi sampel jenuh. Nah, ki apa metodologi ini ya? Aduh, ayo kenapa? Oke, sekedar Bu. Kalau setelah bisa mau alasan pakai stratified random sampling, soalnya yang saya gunakan itu kan tujuannya saya mencari minat auditor. Jadi auditor itu kan dari mahasiswa, dari lulusan sarjana. Jadi yang saya pakai itu yang lulusan sarjana dan random
Tapi randomnya ini Random itu apa, Mas? Random itu apa sih? Random sampling itu apa random? Jelaskan dulu. Random itu teknik pengambilan sampel dengan kan sebelum sampel itu ada populasi, diperkecil lagi dengan sampel. Apa itu random? Jelaskan sih random. Jadi penjelasan itu biar terstruktur, baru nanti Mas Yen bisa menjelaskan. Oh, alasan mengambil random kenapa? Iya, Bu. Random sampling itu pengambilan acak sederhana di mana setiap elemen atau anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk jadi sampel. Gimana, Mas? Random itu secara apa? Acak. Secara acak, gitu. Jadi semuanya itu Siapapun bisa jadi sampel. Siapapun bisa jadi sampel. Ya. Iya, Bu. Sampai kan ambil acak toh, Iya. ya kan? Ambil acak itu kan kita nggak melihat tua, muda, cowok, cewek, pokoknya acak gitu ya. Iya. Siapapun bisa jadi. Ya, iya, Siapapun bisa jadi sampel, gitu kan ya? Iya. Terus tadi pertanyaannya Mbak Dewi tadi apa? Indikator variabel, Bu. Indikator masing-masing variabel. Ya, indikatornya referensinya merefer ke siapa ini? Riset ini. Otomatis riset ini. Replikasi. Mahasiswa saya 2 tahun yang lalu pernah nulis yang sama, Mas. Oh, ngerti. Pernah nulis yang sama tentang tema ini. Ke teman-teman. Refernya ke siapa? Referensinya. Terbarukannya di mana? Referensi. Yang lain ada masukan, ada pertanyaan? Coba kembali ke judul. Duh, kelas ini ya, wis 3 kelas. Nggak ono sing apa namanya? Ini, Bu. Kalau sebelumnya itu harusnya ada feedback. Ini kesempatan loh ini. Mata kuliah ini Anda bisa berlomba-lomba. Punya saya Bu yang maju. Jadi ada masukan-masukan. Kita share ilmu di sini. Sebenarnya harus berlomba-lomba, harusnya berlomba-lomba untuk maju. Supaya tahu kira-kira nanti punya saya ini kurangnya di mana, harus ada yang ditambahkan. Ini pengaruh motivasi dan persepsi. Oke. Mahasiswa program studi akuntansi dan profesi auditor. Nah, latar belakangmu, Mas, tadi kamu menjelaskan, selain prodi mau punya CPA, itu kamu lihat referensi terdahulu, apa yang kamu tadi bilang. Banyak mahasiswa itu minatnya ke auditor, iya ta. Jadi ketika kita membuat statement yang itu kaitannya dengan data, itu di fakta di lapangan betul enggak? Nah, latar belakang itu kita harus merefer dari survei, mungkin ada survei yang pernah dilakukan penelitian sebelumnya, kemudian ada riset-riset sebelumnya yang mencetuskan ternyata auditor itu diminati itu. Kemudian kamu sesuaikan dengan kondisi prodi akuntansi yang ada di IMSIDA. Misalkan seperti itu. Kemudian kamu sebutkan juga di penelitiannya si A bunyinya seperti ini, si B bunyinya seperti ini, si C bunyinya seperti ini. Punya saya ke depannya maunya seperti ini. Nah, itu nanti akhirnya muncul namanya novelty. Novelty itu kebaruan dari risetmu. Misalkan seperti itu. Nah, kemudian di metodologi, kalau kamu menggunakan survei, kuesioner, random sampling. Random itu
mulai dari semester 1 sampai semester akhir. Kan acak ini. Oke. Ya, tidak kamu kriteriakan, tidak kamu spesifikasikan. Kemudian skala Likert tadi ya. Skala Likert itu ada tingkatannya, ada 7, ada 5, ada 4. Nah, kamu menggunakan yang mana? Gitu, karena ini kan kuesioner nanti. Terus refer ke risetnya siapa ini nanti? Ya, jadi saya tekankan sekali lagi, mau data primer, mau data sekunder, itu kuatnya harus ada di latar belakang dulu. Kita cerita di situ. Cerita. Kalau sudah kamu berhasil menceritakan yang melatar belakangi atau background dari risetmu ini ke belakang, gampang karena yang lainnya hanya mengikuti saja, gitu Mas Jen. Ya, Oke, Bu. motivasi dan persepsi. Nah, motivasi dan persepsi. Piye iki? Motivasi dan persepsi. Persepsi itu biasanya nanti akan digunakan untuk sebagai teori, perkuat. Karena kita melihat persepsi. Persepsi itu kan apa? Pendapat ya, pendapat dari masing-masing orang. Pendapat, ya. pandangan, Ibu. Pandangan, cara berpikir. Nah, kalau kamu melihat motivasi dan persepsi, nanti indikator motivasi itu yang seperti apa? Karena kan kamu nanti motivasi ini turunannya jadi item-item atau indikator pertanyaan, motivasi, persepsi, gitu kan ya, terhadap profesi auditor pada mahasiswa akuntansi. Nah, itu mungkin kalau dari saya masukannya, kamu lihat lagi variabelnya, ya. Kayak kamu tadi ceritakan, kayak saya sepinginnya jadi auditor. Oke, itu kan Mas Jen yang hanya kalau dibilang hanya sebagian kecil, sebagian besarnya apa mau jadi auditor kan gitu ya. Judulnya ini apakah hanya 2 variabel ini saja? Gitu kan ya. Nanti harus banyak membaca referensi-referensi sebelumnya yang terdahulu. Jadi kalau bisa membandingkan 5 saja misalkan, kamu baca 5 riset sebelumnya telah dilakukan, nanti akhirnya menemukan perbedaan. Nanti di risetnya saya ini maunya yang seperti apa gitu. Oke. Oke, Bu. Mungkin di dulu Mas di close anunya. Ini share screen-nya. Terus yang berikut terakhir, 1 paper lagi. Silakan. Nggak ada lagi yang maju. Mbak, saya tunjuk aja. Cynthia ada Mbak Cynthia. Kelasnya Mbak Dewi itu loh.